Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam The Pacis dan juga Arilit. Dan Ya, sekarang guys. kita ada tetamu spesial daripada suku Ya, Batak. kita ada Sila tetamu perkenalkan ini. diri. Sila perkenalkan diri Anda. Wah, Mantap. Halo, Guarhu, Nehemia Agustinus Silalahi. Asal usia pakar baru Riau. Unang lupa kamu subscribe, dok like, komen channelnya Pak Ci. Mantap. wah, mantap. Mantap. Nah, itu dalam bahasa Batak ya kan? Dalam bahasa Batak Pak Ci. Nah, mantap guys. Yang Ini kami teman paham kita tadi ini. itu Pekanbaru. Ya, ada ide itu asalnya itu dari Pekanbaru, tetapi suku Batak ya kan? Benar? Betul. Suku Batak Pak Ci. Ya, benar. Nah, Mantap. jadi kita nggak mau buang masa ini, kita akan teruskan bertanya ya Yes. kepada teman kita ini. Baik, Pak Ci. Sekarang ini kamu berada di mana? Bukan Riau ya? Saya lebih tepatnya Riau, Kabupaten Siak, Kecamatan Tualang Pak Ci. Nah, tapi lahirnya juga di sana. Lahirnya saya di sana. Oh, oke. Jadi kita akan bertanya tentang apa? Tentang Samosir Island ya, pada kamu. Iya betul. Itu tempat Ya, asal usul Samosir kamu kan? Island. Itu tempat asal usul kamu ya Asal kan? usul Batak Pak Ci. Iya, Pak Ci. Asal usul suku Batak ya benar. Nah, jadi kita akan tanya tentang di Samosir Island ini yang tempatnya suku Bataknya karena fokus kita itu kepada suku Batak ya kan. Nah, jadi apa wisata atau tempat menarik yang berada di Samosir Island itu? Kalau wisata menarik yang ada di Samosir Island Pak Ci, sekitaran Samosir banyak. Yang pertama itu ada namanya Batu Gantung Pak Ci. Batu gantung. Batu Batu gantung. Gantung. Dulu Wow. dia punya cerita panjang ini Pak Ci. Cuman kalau boleh Pak Ci search, dia batu gantung itu semacam wanita yang tergantung di batu Pak Ci. Oh. Wah, lihat. Iya. Wow. Nah, The Legend of Batu Gantung. Ya, ceritanya Itu- apa nih? itu Boleh ringkaskan nggak? menurut mitos kepercayaan masyarakat setempat katanya itu, kalau cerita konkretnya saya kurang tahu Pak Ci, tapi yang pastinya batu itu sesosok wanita Pak Ci yang ingin dinikahkan tapi tidak mau, lalu lari ya, Oh. akhirnya bersama anjingnya, akhirnya sebelum dia lompat terjadi longsor lalu termakan sama bebatuan itu Pak Ci, menurut cerita setempat Pak Ci. Wow. Wah, ini ada sejarahnya kayak gitulah ya kan? Ada sejarahnya Pak Ci. Sejarah ringkasnya boleh dia apa Pak Ci? Sejarah ringkas batu gantung. Ya, nanti kita akan lihat lagi. Tapi Iya, selain betul. itu ya, kalau yang terkenal yang benar-benar terkenal di apa? Samosir. Di Samosir ini adalah Danau Toba. Benar nggak? Iya. Nah, Oke. Danau Toba ini, coba kamu ceritakan dikit tentang Danau Toba ini. Kalau Danau Toba ini Pak Ci sebenarnya dari SD udah kami pelajari. Apapun sukunya udah tahu sebenarnya Danau Toba ini dari mana. Cuman ringkasnya, Danau Toba ini dulu ada seorang lelaki Pak Ci mencari ikan. Nah, terus pas dia mencari ikan, tiba-tiba ikan ini berubah wujud jadi wanita. Tuh. Oh, Ah, berubah wujud jadi wanita, punya anak, nama anaknya dijadiin namanya Samosir yang pulau tengah-tengah itu Pak Ci. Oh. Oke. Ah, Wow. ini saya cerita dari film aja ya, ada filmnya Pak Ci. Ah, terus Samosir ini suaminya ikan ini punya pantangan, jangan sebut anakmu anak ikan. oh, Karena kan Kenapa itu? istrinya berasal dari ikan, Pak Ci. Aha, betul. oh. Nah, mungkin keceplosan gimana ceritanya kurang tahu. Ini anak disebut anak ikan. Ah, Nah, terus datanglah banjir. Inilah yang dinamakan Danau Toba banjir itu Pak Ci. Kalau menurut cerita Pak Ci. Oh, menarik, cerita menarik. legendanya lah kan. Tapi kalau menurut histori, Hah? Danau Toba ini terbentuk karena letusan gunung. Ah, betul. Dan dikabarkan di dalam di Danau Toba ini ada danau lagi ya kan? Iya, yang saya bilang tadi. Danau Sidioni. Bila kita tengok di sini kan, oke, Ya. kita tahu Danau Toba ini di luarnya dan Samosir di dalamnya. Tapi di dalam Samosir itu ada lagi danau.
Iya, nah ada Danau di lagi dalam danau. Wow. Di dalamnya ada danau lagi. Nah, Pulau Wow, menarik apa nih? ini. Pulau Sidihoni. Danau Pulau Sidihoni. Wow, Wah, unik guys. unik ini guys. Danau, dalamnya ada danau lagi. Nah jadi menurut kamu seperti suku Batak itu, mereka ada festival nggak? Festival suku Batak seperti Jawa itu ada festivalnya sendiri, kuda lumping gitu-gitu. Jadi suku Batak itu ada nggak festival? kalau suku Batak Pakcik, karena saya memang berasal dari Pekanbaru ya, bukan dari Samosir. Iya. Saya pun kalau pulang ke Samosir paling sekali setahun. Mhm. Kalau festival sebenarnya ada Pakcik, cuman saya kurang tahu betul festival apa. Oh. Tapi ada lah setiap tahunnya Pakcik. Ada setiap tahunnya. Ada lah. Iya. Ah, Jadi kalau dari segi pakaian tradisi, ada nggak? Atau ada makna-maknanya kah? Ada nggak? Kalau makna saya kurang tahu. Tapi yang saya ceritakan tadi, ciri khas dari kelima Batak ini kan ada 5 Batak Pakcik. Iya, 5 Batak. Ciri khasnya itu cuma ulos. Ulos yang di sini tuh Pakcik. Itu coba yang- gambarnya mana Pakcik? Gambar pakaian adatnya. Ya, pakaian adatnya. Lihat. Nah itu kan ulos itu Pakcik yang dari Oh. dari ini. Nah, yang kayak penggaris itu Pakcik tapi panjang dia. Oh, garisan tuh. Nah, itu ulos namanya. Boleh kamu ceritakan sedikit ya tentang yang 5 suku tadi? Ya. 5 suku itu sebenarnya Batak ini banyak. Apa cabangnya ini? Kalau Batak ini menjadi 5 saya kurang tahu ceritanya Pakcik. Tapi yang membedakannya ini memang daerah persebarannya Pakcik, negeri-negerinya. Kalau Batak Toba kan dia memang rata-rata di Samosir Pakcik yang saya bilang tadi. Itu rata-rata memang Batak Toba semua Pakcik, hampir 90% Batak Toba. Batak Toba. Jadi kalau Batak Karo yang Ginting sama Liodra tadi, dia itu lebih ke Brastagi sama Kabanjahe. Oh, bahasanya juga beda ya kan? Beda jauh Pakcik. Oh, beda. Kalau seperti kamu ini gimana? Coba kamu bicara sedikit. Saya bilang apa contohnya Pakcik? Contohnya saya bilang apa coba? Kamu bilang kamu udah makan. Ngamangak kok. Kalau yang satu lagi Batak lain, Ah, kamu tahu nggak? itu saya nggak tahu Pakcik. Nggak tahu. Saya saja tidak tahu bahasanya, apalagi Pakcik kan Pakcik. Iya benar. Kami lagi-lagi tidak tahu. Iya. Mana tahu Tapi- ada Padahal beza. Pakcik, Maksudnya ada 5 suku kan? 5 tuh berlainan bahasa kan? Lain bahasa. kalau ada memang Angkola sama apa ya? Pakcik tahu menantunya Pak Presiden Bobi Nasution, menantunya Presiden Jokowi. Iya, jadi bahasanya lain juga. Lain juga. Oke, paham. Walaupun ada persamaan sedikit Pakcik, sedikit aja tapi nggak banyak. Oh nih bahasa Toba, Simalungun, Pakpak. Ya, dia berlainan bahasa ya semua. Betul. Iya. Karena itu teman kita Menantunya- juga nggak tahu ya, nggak Betul. tahu bahasanya yang lain karena memang berbeza itu, bedanya banyak Pakcik. ya. Wah, menarik ini. Jadi dari segi ini pertanyaan yang paling kita selalu itu teman-teman kita di Malaysia ini juga pengen tahu ya. Makanan nih. Makanan khas makanan. suku Batak ini ada nggak? Yang terlampau dia ini yang pertama arsik Pakcik. Arsik Arsik ikan mas. Iya. Arsik ikan emas. Ini Ikan emas. Ini keunikannya Pakcik. Keunikannya ini kan dia nggak dimasak. Oh, udah dimasak. Oke. Ya. Yang masak dia itu jeruk nipis Pakcik. Oh, Oke. yang masuk itu gunakan jeruk itu ya kan? Jeruk nipis. Ya. Jadi tanpa api, tanpa kompor. Pokoknya itu jeruk nipis bersama bumbu, ada bumbunya Pakcik, bumbu khas Bataknya. Oh, ada khas Bataknya Ya, juga. ada bumbunya. bumbu-bumbu nih. Jadi asam itu dia tabur itu sepanjang ikan mas. Bisa dimakan Lalu gitu aja. dia diamkan itu sampai nggak tahu berapa menit, pokoknya sampai
Masak lah. kelihatan bisa dimakan lah. Nah. Wow. Maksudnya Memang dimakan enak terus. lah. Memang ini favorite kamu ya? Kegemaran ini. Kalau saya favorit dibilang enggak, cuman ya kalau jarang sih makan ginian Pak Ci, karena dari biaya pun udah bengkak. Oh, paham. Selain itu ada nggak yang lain, makanan yang lain? Nah, Pak Ci, Ada nggak makanan Yang yang lain lain? lagi? ada namanya lapet. 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 Lihat lapet ini. Lapet. Lapet coba Pak Ci share. Lapet. 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 Lapet pakai D. Wah. Udah Pak Ci. Lapet. Lapet. Nah, Seumpama pulut gitu. Memang khasnya suku Batak ya? iya suku Batak Pak Ci. Wah. Ada Ini sambal ya di biasa- dalam itu? Itu sambal ya? Biasanya ini ada kalau acara ada anak-anak lahiran. Oh. Biasanya ini dibuat. Iya. Pesta pun Jadi- kadang ada juga ini. Jadi gimana rasanya itu? Bisa nggak kamu beritahu? Karena dia di tengah-tengah kan gula merah Pak Ci. Oh, gula Hmm, merah itu. gula Aku merah. Gula aku merah itu tengah-tengahnya pikir itu. sambal tadi. Iya. Dia macam kita lah juga guna gula Melaka. Ya, mereka guna gula Melaka. Gula merah. Tapi itu tadi beras pulut ya? Kalau ditengok Beras. ini Iya beras pulut. beras pulut. Nah. Wah, pasti manis ini, enak nih. Harusnya sih. Yalah, Iya. manis lah. Ya benar, manis dan enak lah. Pakai gula Melaka ya kan? Wow. Wah. Selain itu ada lagi nggak? Mie gomak Pak Ci. Mie gomak lagi, mie gomak. Wah, Mie makin gomak. menarik ini. Mie gomak. Wih, besar dia punya mie tuh. Ih, mie-nya itu besar ya? Tebal. Sebenarnya ini mie semua orang punya Pak Ci. Cuman yang membedakan ini mie namanya mie gomak. Gomak itu bahasa Bataknya diginin Pak Ci. Mie itu. Pakai tangan apa namanya Pak Ci? Kalau bahasa Pak Ci. Kalau begini Ya, ya. handmade lah, pakai tangan aja. Pakai tangan aja diginikin. Oh. Digaul Kalau gomak itu gitu Pak Ci, nama bahasanya diginin. Ya, gomak. gomak itu kalau kita di Oh. Malaysia itu gaul, digaulkan. Nah, lebih itulah Pak kurang Ci, mie gaul. gomak. Dicampur-campur itu ya kan, pakai tangan aja kan. Iya. Ah. Wah, tapi apa ciri khasnya bagi maksud aku itu dari segi rasanya itu ada nggak? Dia macam mie dia ni macam berkuah juga. Iya, macam berkuah juga. Biasa aja sebenarnya Pak Ci. tapi kita delay dulu Pak Ci. Cuma pakai tangan aja. Masalah ikan arsik tadi. Ikan arsik tadi yang saya ceritakan bukan ikan arsik, ikan nanihura. Nanihura. Nanti diedit aja sama Pak Ciknya. Yang saya bilang tadi arsik itu rupanya nanihura. Yang pakai Nanihura. asap tadi Pak Cik. Nah, ini dia. Ini Pak Cik boleh dilihat ini dagingnya ini kan masih mengkal ini Pak Cik. Itulah. Belum masak. Iya, Dimakan begitu. belum masak. Kayak macam sushi gitulah. Sushi kan mentah-mentah Iya. juga dimakan. Tapi lebih ekstrim ini. Ya, itulah. Iya, benar. Kalau tidak Saya dimakan. Oh, juga pernah pakai- makan ini Pak Cik. Ini makannya dengan nasi ya kan? Iya, orang tua saya kuat makan ini. Wah, Oh iya. tanpa masak. Makan itu di asamnya dia apa. Guna asam saja. Jadi yang masak itu murni asam Pak Cik. Tak ada kompor, tak ada api. Oh. Iya. Wow. Dimasak menggunakan asam itu aja ya kan? Asam itu. Eh. Wih. Oke, soal seterusnya itu dari segi adat dan tradisi suku Batak itu kan perkawinan. Nah, ada nggak acara-acara khasnya orang Batak itu? Kalau orang Batak itu kalau masalah perkawinan kita ngomong dari pihak laki dulu ya. Iya. Dari pihak laki itu beratnya sinamot. Sinamot. Sinamot itu Pak Cik, kalau di bahasa Indonesia kan dia kita kayak beli beli perempuan gitu Pak Cik. Oh, beli perempuan.
kita beli perempuan. Kata kasarnya gitu, tapi bukan gitu maknanya. Jadi sinamot ini sebelum nikah ada namanya perkumpulan. Perkumpulan ini membahas sinamot berapa untuk si perempuannya. Kalau harganya cocok, contohnya 10 juta, lanjut lagi ke tahap berikutnya. Gitu Pak Ci. Cerita dulu ya kan? Iya, ini mau sinamotnya berapa gitu. Sesuai kesepakatan keluarga. Perbincangan. Ya, ini perbincangan aja gitu. Jika harganya kena dengan apa yang diberikan, lanjut lagi gitu ya kan? Biasanya kalau sekolah ceweknya makin tinggi, biasanya makin mahal. Oh ya gitu. Biasanya. Seperti kamu ini, kamu sekarang itu kuliah ya kan? Pasti mahal ini. Harusnya ceweknya Pak Ci, kalau saya nggak ada hubungan. Iya, mana tahu kan, ya. Kamu nawar orang itu harga gini, tapi kamu aku itu belajar tinggi, mahal lagi. Nggak boleh juga. Ya benar, ya canda ya. Jadi dari segi apa? Yang itu tadi perkawinan itu ada nggak yang seperti keluarga, lepas itu kasta, maaf ya, kasta gitu, ada nggak? Perbedaan. Di suku Batak ini kalau kasta nggak ada Pak Ci. Tapi kalau ikatan keluarga di suku Batak, susahnya minta ampun. Yang saya bilangkan tadi Pak Ci, saya punya saudara itu marga Tambunan. Ini Sembiring. Itu yang saya sebutkan itu, saya nggak boleh nikah sama cewek yang ada buru. Kalau kami bilang bukan marga lagi Pak Ci, kalau sama cewek boru namanya. Nggak boleh nikah lagi sama boru itu. Jadi kena cari yang lain lah. Kayak si Tohang kan, kalau si Hotang kan Judika itu sebenarnya kalau kita cari ikatan keluarganya banyak itu marga lagi saudara dia. Kalau Judika itu. Cuman saya kan nggak terlalu ke sana. Paham. Jadi itu susah juga ya. Kalau kita itu ada ceweknya yang itu susah juga ya. Yang ditanya bukan namanya Pak Ci. Yang ditanya bukan namanya, keluarganya. Kamu marga apa? Kalau udah aman, oke lanjut. Kalau yang udah yang nggak bisa lah ya kan? Bisa udah. Ya, bukan karena cinta. Kadang biasa sakit hatinya di situ kan Pak Ci, udah pandangan pertama ya kan? Iya. Tahu-taunya aduh satu marga. Benar juga kamu. Iya. Aduh, satu marga tidak boleh. Aduh, sakitnya hati. Nggak boleh. Sakitnya tuh di sini. Itu sebelum pacaran itu tanya dulu marga apa kamu. Marganya bukan namanya, ditanya marganya Pak Ci. Iya. Sebelum kamu pacaran dengan dia tanya itu marganya gitu. Marganya itu belum terima nggak diterima dia. Pokoknya marganya dulu tanya. Masalah diterima belakangan dulu. Walaupun kamu udah cinta pandang pertama itu. Kalau satu marga nggak bisa, tetap wajib dilarang. Iya benar juga. Ya, seperti ada artikel nih menunjukkan apa? Ternyata ada marga tertentu yang tidak bisa bersatu. Wah, baru tahu. Nah, ini sebenarnya udah adat ya. Betul. Benar, dan kita kena hormati. Nah, kita kena hormati. Ya, kita kena hormati, dan untuk untuk meneruskan tradisi itu kita seperti kita orang Batak ya. Nah, kita kena benar-benar mengikut tradisi itu supaya akan datang anak-anak kita itu tahu ya kan tradisi itu, keturunan kita gimana. Iya, benar. Nah, jadi selain itu ya, seperti macam kamu ini, kamu di rumah berbicara dengan family kamu bahasa Batak ya? Kalau saya, contohnya kalau sama orang tua memang saya bahasa Batak. Kalau sama orang tua saya bahasa Batak. Nah, gitu. Bahasa Batak. Sama kawan kuliah saya, apalagi Medan kan, itu memang orang Bataknya kan memang asalnya dari sana. Kebanyakan dari sana. Iya. Memang kalau jumpa orang Batak ya saya bahasa Batak Pak Ci.
Mantap. Tapi dimanapun juga Pak Ci, yang namanya kami Indonesia ini, bahasa Indonesia tetap bahasa persatuan. Yes, Betul. yes, benar-benar. Bahasa universal gitu. Tapi itulah Wajib. tentang perkahwinannya tadi kan kalau kita tengok pakaiannya tuh macam ada satu pakaian yang besar untuk dicantumkan bersama pengantin lelaki dan perempuan. Iya. Itu memang salah satu adatnya juga kan? Iya, itu namanya ulos Pak Ci, yang Pak Ci bilang. Ulus. Ulos, itu dia ulos namanya. Oh. Itu yang udah diberitahunya tadi ya. Digabungkan Sekali tuh ya. sekali tuh. Itu kan karena dilipat Pak Ci, makanya dia buka itu makin besar Pak Ci kan? Itu Iya. besar, karena dibuka. Nah, tapi kalau dia lipat kecil dia kayak penggaris. Dia simpan di sini ya kan. Iya. Kalau dibuka itu Pemersatuan. digabungkan sekali. Wah. Unik. Ya cuma teman kita ini nggak tahu apa maknanya ya kan. Iya. Apa-apa, Iya. tapi nggak apa-apa. Nah, tapi yang kita lihat sekarang ini, nah ini cara dan juga ini adalah pakaiannya suku Batak gitu. Wah. Dan Pasti, ada satu pasti teman-teman kita yang lain yang sekarang lihat ini ya, yang nonton bareng dengan kita ini, pasti mereka tahu. Sila yang tahu itu sila komentar ya di bawah. Nah, satu lagi dikatakan yang wanita suku Batak nih cantik-cantik kan. Oh. benar itu, guys. Tapi sebelum itu ya Pak Ci, tanya dulu marganya apa. Nah, itu bahaya itu. Takut Tanya sama dulu marganya. nanti sama marganya nggak bisa. Nggak bisa. Benar. Ya biar kau cantik ya kan. Kalau udah satu marga nggak bisa bilang Bang. Iya. Cantik gimana pun kau. Iya, betul. Aduh. Wah. Tapi ada yang kita tahu itu emang suku Batak itu ada yang kata bahasanya itu kasar. Nah, Iya. Tapi aku serius ya, aku itu suka cara suku Batak itu berbicara. Walaupun nampak seperti kasar, tapi aku suka. Dia Seperti lantang dan jelas. Apa kau mau benar ya? Benar nggak? betul Pak Ci. Nah, Saya setuju. tapi benarnya mereka itu nggak marah. Gitu aja. Kalau saya tambahin Pak Ci, memang suara besar itu memang udah bawaan dari alamnya, dari hukum alamnya udah besar. Saya aja ngomong sama orang tua saya aja kadang besar betul, kadang tetangga saya orang Minang, orang Melayu nengoknya apa anak ini. Coba kamu contoh sekali. Saya contoh sekali Pak Ci ya. Ang do ikan, contoh nakam Pak Ci. Ang do ikat tah. Apa maksudnya Pak Ci? Adanya ikan kita kan. Tapi tetangga nengok besar kali suara saya, pikirnya kan saya mau marahin orang tua saya gitu Pak Ci. Padahal kan enggak gitu. Tapi sebenarnya enggak ya kan. Tapi rata-rata Pak Ci, memang fakultas hukum orang Bataknya harus ada di setiap universitas. Benar. Betul. Hukum. Memang orang Batak rata-rata kalau nggak penyanyi pasti pengacara. Iya. Karena suara itu sangat Suaranya lantang. itu. Betul Pak Ci, iya. Lantang. Saya sudah pantau lama itu. Ya, macam Kalau kamu nggak sekarang penyanyi, juga lah. Seperti kamu ini juga penuh bersemangat ya cara berbicaranya. Tapi Mesti pandai menyanyi ini. Emang gitu. Kita nggak heran gitu benar. Tapi emang gitu ya kan. Iya, karena bawaan saya memang gini dari kecil Pak Ci. Nah, betul. Kalau orang lain yang nggak kenal itu, pasti mereka apa ini dia marah-marah sama Betul. Ini dia mau marah ke apa ini? Iya, ini marah ini ngapa? Tapi kita itu paham karena kita itu memang udah tahu yang memang orang-orang Batak itu memang kalau berbicara lantang gitu. Iya. Nah, tapi sebenarnya enggak. Betul. Iya, kita paham. Suaranya aja keras, hatinya Hello Kitty. Iya. Oh, itu mahal, itu Ini lucu mahal. juga, ya. Ini kita dapat satu suara keras hati Hello Kitty. Oi. Iya, ini bakal dijadikan thumbnail gitu. Suara keras tapi hati lo gitu ya. Hati Hello Kitty. Bisa ya kita buat itu ya. Boleh Pak Ci. Iya, mantap. Mantap. So mungkin ini soalan yang terakhir ya, atau bukan soalan ya, ini mungkin yang terakhir ya sebelum kita mengakhiri podcast ini. Iya. Boleh nggak ajar kita bahasa Batak itu dikit-dikit, yang simple aja lah, yang ringkas ya gitu. Seperti
Terima kasih yang udah nonton. Bye bye. Ya gitu aja. Satu-satu kata aja Pak Ci ya, biar bisa ngikutin ya. Ya. Oke. Mau lihat godang? Mau lihat di godang? Mau lihat teh godang? Mau lihat godang? Mau lihat teh godang? Mau lihat di godang? Tuhamuna. 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 Sudeya kadongan. Sudeya Sudeya kadongan. Sudeya kadongan. Sudeya kadongan. Sudeya kadongan. Nasetia menonton channel. Nasetia menonton channel Pak C. Pak C. The Pak C. Nasetia menonton channel The Pak C. Pak C. Oh. Unang lupa subscribe. Unang lupa subscribe. Kena lantang ya. Unang apa tadi? Unang lupa subscribe. Unang lupa subscribe. Oh. Like and comment. And comment. Mau lihat godang? Mau lihat teh godang? Oras. Ya harus ada oras ya Pak Ci, ciri khas Bataknya oras. Oras. Oh, yang oras. itu ada aku lihat itu yang oras. Oras. Oh, Oras. itu salah satu Oh, identiti. Mantap. Tapi sebelum kita mengakhirinya, kita ingin tengok ada satu lagi yang dinamakan sebagai rumah adat kan, rumah adat Batak itu sendiri. Tidak terlupa itu arsitektur. Kalau kita tengok di sini, ini adalah rumah Batak punya rumah adat kan? Iya Pak C. Iya. Ini rumah adatnya ya. Memang seperti rapat-rapat itu ya. Apa Pak C? Dia punya memang rumah itu rapat-rapat ya. Dekat-dekat. Ya, kalau kamu lihat di sini, rumah itu dekat aja ya dengan rumah yang lain. Iya Pak C. Dia disusun. Dia memang jaraknya nggak terlalu jauh. Iya. Tapi ada juga kok rumah menyendiri Pak C. Nggak ada pemukiman, dia sendiri aja rumah adatnya gitu. Oh, kayak gini lah. Kayak gini kan? Nah, kan dia sendiri doang. Sendiri doang aja. Lepas itu satu lagi keunikan dia kalau ditengok, dia punya ketajaman bumbung itu. Iya. Itu ada makna-maknanya yang tersendiri nggak? Saya kurang ngerti Pak Ci kalau kayak gituan, karena saya kan asalnya dari Pekanbaru. Ya, tapi teman saya yang lahirnya dari sana asli mungkin tahu lah Pak Ci. Iya. Tapi nggak apa-apa, nanti mungkin ada teman-teman kamu yang bisa komentar di bawah ya. Di bawah. Nah, mungkin dia bisa menerangkan sedikit tentang arsitektur, tentang rumah orang Batak ini. Jadi kita itu boleh berbagi pengetahuan ya kan. Mantap. Oke, satu lagi sebelum kita mengakhiri, kita ingin tengok ada satu video daripada Mr. Brainov, di mana dia menunjukkan kecantikan di Pulau Toba ini, Danau Toba. Mari kita lihat bareng guys. Kita tengok dulu apa sebenarnya. Sambil-sambil tuh Sila Ali boleh juga menceritakan kawasan-kawasan ini sekali. Apa yang kalau kamu tahu itu sini? Bisa nggak kamu lihat ini di mana? Kalau daerah saya kurang tahu Pak Ci, karena memang kan Samosir ini luasnya minta ampun. Terlalu luas ya. Iya, terlalu. Wah. Ini danau Toba. Wah, indah. Nah, mereka juga itu ada tariannya tersendiri ya juga kan. Tari tortor namanya Pak Ci. Oh, tari tortor. Tari tortor. Tari tortor. Wah, pengen masuk ke sana menggunakan jeep. Ini semua di kawasan perkampungan kan? Ya, iya Pak Ci. Dan desa ini. Oh, ini kawasan perkapalan. Jadi kalau kita pengen ke Danau Toba itu, ke tempat apa?
ke sini itu pas Samosir. Samosir itu menaiki kapal ya, kapal air ya. Iya, naikin feri Pak Cik. Naik ferry ya. Feri. Kurang lebih setengah jam 1 jam lah Pak Cik. Nah, jadi itu ceweknya cantik ya kan? Tapi sebelum itu tanya dulu apa marganya. Harganya. Ya. Tapi itulah tengok di sini pun dia punya apa air terjun itu, ya Allah cantik, cantik, sumpah cantik. Woi, Oh. cantiknya. Cantik, cantik. Boleh dikatakan di danau ini Ada orang hutan guys. dia ada natural punya. Ya, nature itu dengan alam itu lebih dekat ya kan di sana. Betul. Tempatnya memang sangat-sangat indah dengan semula jadi. Oh, Ada gajah juga. memang ada gajah. Memang ada gajah. Gajah enggak sih Pak Cik. Cuman di luar Sumatera ada. Oh, paham, Di luar Samosirnya ada. Oh. Kalau di Samosirnya setahu saya nggak ada, tapi entahlah. Sebenarnya ini masih sebagian Pak Cik wisata alamnya. Itu aja kita masih omonginnya sekitar Danau Toba. Padahal kan yang menyangkut Sumatera Utara. Terlalu besar itu, terlalu besar. Ya terlalu besar ini, saya minta ampun Iya. ya. Jadi yang Kalau kita kita ceritakan lebih kan panjang. masih sekitar Danau Toba doang dia. Iya. Mungkin dia pun sendiri tidak habis untuk explore lagi. Iya, benar. Iya, saya aja yang cuman di Medan mau ke Danau Toba aja mesti seminggu baru selesai Pak Cik mutar semua wisatanya secara full. Besar itu sebenarnya. Kita belum lagi tuh ke tempat kampungnya Toba Karo tadi, Batak Karo tadi. Indah lagi di sana Pak Cik. Gunung Sinabung kan di sana. Gunung Sinabung. Gunung Sinabung. Nah, ini Pak Cik di sini dari situ nampak sebenarnya sebelah kiri Pak Cik dari saya, sebelah kiri. Itu dia. Coba didekatin lagi Pak Cik. Dekat dengan Nama-nama daerah Brastagi, Kabanjahe. Penjahe. Ke kiri lagi Pak Cik, ke kiri lagi. Kiri lagi. Harusnya sih dekat sini, dia nggak jauh-jauh. Bisa Pak Cik bayangin coba. Kita cuman naik motor, naik mobil 2 jam aja dari Samosir ke sini. Bahasanya udah beda. Wah. Bahasanya udah beda. Udah beda. Padahal cuma 2 jam loh Pak Cik kita naik mobil, naik motor. Mereka punya bahasa udah beda. Itulah Indonesia. Yes, benar. Disebabkan itu dikatakan itu, betul, dikatakan apa ada 800 suku kan dan juga bahasa itu pelbagai. Ya. Karena itu kita itu amazing ya dengan budaya dan juga suku di Indonesia itu. Karena itu kita mencari teman-teman kita untuk bisa memberikan informasi, memberikan pengetahuan supaya kita itu lebih tahu, ya kan? Nah, langsung coba search di apa aja Pak Cik di Google-nya. Brastagi Kabanjahe. Nah, saya terakhir waktu itu ke Brastagi tahun lewat saya waktu itu kalau nggak salah ke Brastagi. Itu waktu erupsi Gunung Sinabungnya. Wow. Kalau tengok dari Brastagi ini mau ke jauh juga ke Samosir nih. Cuman 2 jam Pak Cik. Tapi 2 jam. 2 jam. Bilangnya 2 jam kamu. Ini dari sini Kabanjahe. Wih. Nah, bayangkan aja bilangnya 2 jam aja udah beda bahasanya. Udah beda. Termasuk di rumah orang guys. Jangan di rumah orang. Jadi cari jalannya. Sesat guys, sesat. Wow. Gunung. Mantap. Siap Bang.
Jadi Ya. ini merupakan salah satu perkongsian daripada Mas kita, yaitu Mas Nehemia Agustinus Cilalahi. Ya. Ya, lepas tu satu lagi yang kita pelajari ini tentang sedikit tentang suku Batak Ya. dan juga di kawasan Danau Toba serta bahagian Samosir dan juga bahagian Riau itu. Walaupun macam yalah ini sedikit sebanyak, tapi kita dapatlah pengetahuan. Ya, walaupun sedikit itu kita dapat pengetahuan dari suku aslinya ya juga. Nah, gitu. Walaupun nggak banyak. Ya, tapi itu udah membuatkan kita mengetahui serba sedikit ya. Nah, kita tahu suku Batak itu ada 5, gitu benar. Nah, peraturannya udah kita tahu, bahasanya juga beda. Nah, itu kalau ingin bersama dengan ingin nikahin orang Batak itu Cewek juga Batak. kena ya kalau Marganya. marganya nggak sama nggak bisa. Bisa. Marganya sama itu nggak bisa. Kalau yang nggak sama itu bisa gitu. Nah, so banyak lagi dari segi pakaian kita udah tahu. Nah, dari segi apa lagi? Dari segi wisatanya juga di Danau Toba itu. Nah, emang thank you so much. Yes, Sama-sama Bang. thank you so much. Dan sebelum mengakhiri kita punya podcast nih, kami ingin Cilalahi untuk bercakap dengan bahasa Batak. Ya. Sebelum kita Menutup. mengakhiri ini, kita akan menutupkan dengan bahasa Batak daripada teman kita. Oke. Silakan. 3, 2, go. Mau lihat gudang mah Tuhan mah pedongan. Nang manonton channel ni Pak Cik Rek. Mudah-mudahan mah kita Ilyas sudah hasaton. Panjang umur. Murah rezeki. Amin. Unang lupamu mas subscribe channel ni Pak Cik Rek. Mau lihat gudang. Yeah, Mantap. Kami paham itu. Iya betul. So, ya guys, mungkin itu saja podcast kita untuk kali ini. Terima kasih banget kepada teman kita. Terima kasih juga kepada yang udah nonton bareng. Terima kasih udah like dan dislike juga. Terima kasih udah komentar, udah subscribe kita guys. So, mungkin kita akan jumpa di podcast lain hari lagi. Assalamualaikum, bye-bye.